Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Camat Sungai Raya Kabupaten Bogoraya, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Sungai Raya Bapak Indo Maluri. Yang kami hormati Kepala Desa Kuala II Bapak Abbas SHG, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustadz Lukman Hakim selaku pengasuh Polres Al-Fatah Sungai Itik, cabang Polres Al-Fatah Boro, Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua Yayasan Rumah Quran Al-Fatah Ustadz Lukman Manalu. Yang kami hormati asatid dan asatizah Rumah Quran Al-Fatah Kuala II Kuburaya. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat tuan dan puan serta undangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kami persilakan dan kami undang peserta wisuda Hafiz Juz 30, 29 dan 1 dan Khatmul Quran angkatan ketiga santri Rumah Quran Al-Fatah. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Afifah Anggara Medani ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan, kepada kedua orang tua saya yang membesarkan saya sedari kecil, juga kepada guru saya, Ustaz dan Ustazah, karena sudah mengajari saya membaca Al-Quran dan membimbing saya menghafal Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
saya karena sudah mengajarkan saya ilmu yang bermanfaat. Harapan saya, semoga orang tua saya selalu panjang umurnya dan rezekinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhirnya harap ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dan terutama untuk kedua orang tua saya. Terima kasih sudah mendidik saya dari kecil hingga saat ini. Dan terima kasih juga untuk guru yang telah mengajarkan hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang terhadir dalam wisuda Allahu a'lam bishawab. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amani Masani yang sudah membimbing saya, dan terima kasih juga untuk guru saya yang sudah membantu saya. Ibu Allah, semoga kita selalu istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alisa Mairawinda ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang hadir. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya. Dan saya juga berterima kasih kepada guru saya, ustaz dan ustazah yang telah membimbing dan mendidik saya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati, inilah ke-15 santri wisuda hafiz dan khatmil Quran angkatan ketiga santri Rumah Quran Al-Fatah Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan kami persilahkan kepada santri Rumah Quran Al-Fatah untuk hadir bersama kami di atas panggung. Indonesia
Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Aku Ingin Jadi Habis Beban. Tuhan berkata
Selanjutnya kami persilahkan kepada adik-adik yang tidak mengikuti wisuda, kami silakan kembali ke tempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
Asal dari Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, amarana Rasulullah SAW an mu'allima awladana al-Quran wal Qur'an. Kami diperintah oleh Nabi agar mengajarkan anak-anak kami belajar Al-Quran dengan baik. Kata Imam Al-Hafidz As-Sabawi, Anda berkata mana tidak ada hal
dari kami akan menggandengkannya dengan Quran itu sudah cukup jadi kita. Jadi belajar Quran dari kita. Kami berdua meminta maaf jikalau kami ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Nanda dan Adinda Sapira. Kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Aula Menanja kepada Al Ustaz Luqmanul Hakim selaku pengasuh Pompes Al-Fatah Sungai Itik, cabang Pompes Al-Fatah Kumboro, Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu ramah tamah oleh Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Luqman Manalu. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Sekretaris Camat yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita di sini, dan yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Kuala Dua, yaitu Bapak Abbas Asrage, dan yang saya muliakan Ustadz Luqmanul Hakim, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Sungai Itik, cabang Pesantren Al-Fatah Umroh, Jawa Timur. Dan tidak lupa pula untuk seluruh tamu undangan, para ustadz dan ustazah, para wali santri dan santri-santri yang saya cintai, saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, yaitu wisuda Hafiz Juz 30, 29, 1 dan Khatmil Quran angkatan yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang berkah, diberikan keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahidah, sehingga bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, bahkan umat Islam seluruh alam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kembali untuk panitia juga yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala lah yang membalas kerja keras antum, fikir antum semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semuanya menjadi ladang amal kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wisuda Hafiz Juz 30, 29, 1 dan Khatmil Quran ini adalah kegiatan tahunan kita. Bagaimana santri-santri di Rumah Al-Quran Al-Fatah atau di Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Fatah ini dididik, diajarkan untuk bagaimana menjadi ahlul Quran, yaitu anak-anak yang mencintai Al-Quran. Dan tidak lupa pula selain mereka juga belajar tentang Al-Quran, juga kita juga ada kegiatan yaitu mereka juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka juga diajarkan tentang amaliyah-amaliyah di dalam Islam, yaitu seperti sholat, wudu dan sebagainya. Dan tadi juga kita sudah saksikan sama-sama, juga mereka juga kita anjurkan untuk berlatih dalam memanah untuk persiapan kita di akhir zaman. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa tetap semangat, walaupun mereka ini tidak mungkin di rumah Quran tersebut, tidak mungkin, maksudnya tidak nginap, santrinya tidak nginap, tetapi pulang ke rumah. Waktu mereka di rumah Quran itu hanya 1 jam sampai 2 jam lebih. Lebih banyak waktu mereka di rumah bersama gadgetnya masing-masing. Nah, maka dari itu saya di sini khususnya untuk wali-wali santri yang hadir pada hari ini, mohon kerjasamanya bagaimana kami pihak pengurus Rumah Quran Al-Fatah insyaallah akan memaksimalkan untuk bagaimana anak-anak kita semuanya menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang cinta dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang akhlaknya baik, sholatnya baik. Maka semuanya perlu kerjasama. Maka
waktu mereka tadi saya bilang lebih banyak di rumah daripada di rumah Quran. Mungkin kalau kedepannya mudah-mudahan Allah mudahkan rumah Quran Al-Fatah ini bisa menjadi pondok pesantren. Jadi ada santri yang minatnya. Mungkin memang 24 jam itu dihandle oleh pengajar-pengajar. Tapi sementara ini satu hari baru 1,5 jam sampai 2 jam lebih masih dihandle oleh pengajarnya. Maka setelah mendapatkan materi dan mendapatkan ilmu di rumah Quran, mohon kerjasamanya untuk majelis santri mengulang atau merojaah di rumah ilmu yang sudah dipelajari di rumah Quran Al-Fatah. Dan alhamdulillah ini adalah angkatan yang ketiga. Setiap tahun mereka kita targetkan. Bagaimana target tidak banyak-banyak. Satu tahun mereka bisa 1 juz ya alhamdulillah. Karena kita juga tidak fokus di hafalan Quran saja, juga ada materi-materi lain. Maka alhamdulillah pada tahun ini ada 2 orang yang bisa mencapai yaitu hafalan 1 juz 1 dan 29 ada 2 orang dan 30 juz 30-nya ada 9 orang. Maka ibu bapak semuanya bersyukur anak-anak yang ada di atas ini, dan yang belum ada di atas ini jangan berkecil hati. Masih ada tahun-tahun yang akan datang, bagaimana semuanya bisa semangat dalam belajar Quran, menjadi ahli Quran dan menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kabar-kabar dari saya. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Kekhilafan hanyalah dari diri saya pribadi, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi, walaupun keadaan tadi hujan ya, insyaallah. Di undangan kita sebenarnya target ini lebih daripada ini, cuma qadarullah dan ketetapan Allah hujan tadi, ya kita jalani saja seperti ini insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ini pagi ini ataupun hari ini sangat haru sekali, bangga dan penuh haru ya, dengan kegiatan khatam Al-Quran ataupun wisuda pada pagi hari ini. Karena apa? Karena kegiatan hari ini lebih marak, lebih meriah, baik tempatnya maupun suasananya. Sebelumnya yang pertama dan yang kedua alhamdulillah saya bisa hadir, dan yang ketiga alhamdulillah saya bisa hadir. Walaupun tadi ada kegiatan bersamaan, tapi hati saya lebih menguatkan untuk bisa hadir di sini ya. Maka alhamdulillah ini suatu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu sebelum saya memberikan sambutan atau mengucapkan salam dari pantun untuk rumah Quran Al-Fatah Waladua. Ini hadiah dari pantun. Boleh ya Bapak Ibu sekalian? Ambil bantuannya. Khalifah kedua bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Mana cakap ni? Ulangi. Khalifah yang kedua bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa ini pula lah Al-Quran dikumpulkan. Rumah Al-Quran Al-Fatah Kuala Lumpur memang mantap. Setiap tahunnya selalu dapat wisuda dan menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi setiap tahunnya ketiga. Setiap tahun mereka sudah sukses dan berhasil menghatamkan santri-santrinya ya, dan hafal ya. Walaupun bertiga juz tapi sudah hafal juz 30, juz 29, juz 1
dan keselamatan Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian yang dihormati dan kami banggakan, pergi ke pasar membeli tomat, tidak lupa membeli semangka. Siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pantatnya sudah saya sebutkan. InsyaAllah semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mantap lagi, semakin banyak pahalanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan Al-Ustaz Luqmanul Hakim, ya. Beliau ini pengasuh pesantren Al-Fatah ini. Selamat datang Ustaz. Jauh-jauh hujan lagi ya. Sedangkan 2 kali berhenti, ya karena hujan. Nanti menyeluruh sedikit di hujan ya. Tapi alhamdulillah beliau sehat sampai ke lokasi ataupun di acara ini. Kemudian kehormati perwakilan dari kecamatan yaitu Pak Indo. Beliau ini yang punya tempat ini sejam. Ya. Yang tadi saya Pak Camat yang datang lagi Pak Camat bila ada kegiatan di puskesmas. Yang tadi juga saya bisa di sana, tapi alhamdulillah saya bisa di sini. Semoga saya selalu Pak Indo. Kemudian saya hormati orang tua kita, ya, yang sudah sepuh, ya Bapak beliau dari Ustaz Lukman, Pak Haji Manado ya. Saya selalu ya Pak ya. Beserta senang keluarga. Dan tentunya yang saya hormati saya banggakan Ustaz Lukman bin Manado tadi selaku pimpinan ataupun Ustaz di hadir, kemudian para santri yang tamat ataupun wisuda yang saya banggakan. Alhamdulillah sekali lagi saya sangat haru dan bangga melihat santri ini, karena memang demikian yang harus kita banggakan, karena memang suasananya lain. Kalau anak kita sukses misalnya mungkin di bidang umum lah ya, di masjid umum, itu kebanggaannya lain. Tapi kalau Al-Quran ini, dia baru dia baca doa ataupun baca Al-Quran, hati ini dah gemetar dan perasaan dan menangis sedih, begitu saking bangganya. Maka itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya terutama kepada Ustaz-Ustazah Rumah Al-Quran Al-Fatah ya atas jadi payahnya mendidik anak-anak kami ini sehingga mereka menjadi anak-anak yang bisa baca Al-Quran, menjadi hafiz sebesar itu. Terima kasih Ustaz kami akan ibadah yang dimulai Allah SWT. Dan terima kasih juga kami kepada seluruh warga, ya, pada umumnya warga desa Ciledug ini ya. Maka saya harus di sini Pak Dedi, karena ini warga saya sini tidak terakhir lah ya, karena besar. Saya harus hadir dan berkumpul dengan warga-warga saya. Bapak Ibu sekalian, ya, harus bangga dan merasa puas ya, dengan memasukkan anak-anaknya di rumah Al-Fatah ini. Karena saya lihat sudah tahun 3 tahun ini memang sudah cukup berhasil, banyak kreatif, kemudian inovatif ya daripada pondok daripada rumah Quran ini. Ya, tadi kita lihat selain mereka baca Quran, ya, kemudian mereka juga tadi saya dengar bisa mentilawahkan Al-Quran ya dengan lagu-lagu Al-Quran. Kemudian juga kegiatan dan Isra tadi kita lihat juga ya. Tadi saya ngomong Ustaz ini bisa semakin lagi untuk olahraganya, kan nanti di situ ada lari atau mungkin renang ya. Ini kalau ada video pun boleh ya Ustaz ya, kayak gitu orang kan. Tapi yang mudahan itu bisa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan keberhasilan ini ya tentunya harapan kita ya ini bisa meningkat lagi ya di pendidikannya ya, terutama mengenai Al-Quran
Maka jadi sempat juga Ustaz tadi sudah sampaikan keinginan beliau untuk anak-anak ini bisa mondok, ya, baik itu mondok di luar, ya, dan tadi saya sempat bincang dengan Ustaz, ini udah nggak boleh banyak mondok Ustaz, dan anak-anak kita ini langsung dimondokkan seperti itu. Jadi insya Allah akan Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Ustaz Lukman Manado ini bangun pondok pesantren, ya, terus khususnya untuk Al-Quran seperti pada umumnya, setuju tak Bapak Ibu sekalian? Setuju tak? Setuju. Insya Allah saya setuju semua, ya, karena ini akan melanjutkan ataupun anak-anak kita yang lebih bisa menjalani ilmu agama kembali. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk desa kedua ini tidak apa namanya, tidak asing lah, tidak kekurangan lah pondok. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin masuk anak-anak pondok, banyak sekali di desa kedua ini. Dan alhamdulillah kalau pondok tahfiz Al-Quran, alhamdulillah saya juga telah mengadakan pondok tahfiz Al-Quran, ya, dengan nama Asyakur, ya, pondok tahfiz Al-Quran Asyakur, tapi khusus putri saja Ustaz. Nah, jadi menginap sekarang. Jadi sekarang alhamdulillah ada 20 santri dan berjalan. Selamat saya ucapkan anak-anak yang khatam Al-Quran, karena ini merupakan kebanggaan orang tua kalian. Bangga tak Bapak sekalian? Ya, bangga kan? Jadi anak-anak sekalian, sebagaimana kata tadi, jangan selalu sudah selesai. Ya, terusnya semakin semangat lagi belajar. Ya, belajar menghafal. Biasa anak-anak kalau seperti ini mudah menghafal, ya, cepat dia menghafal. Walaupun memang kata Ustaz tadi ini hanya beberapa jam saja di rumah Quran ini, ya, tapi kalau memang anak-anak memang punya kemampuan dan kuat bisa masuk ke pesantren dan khusus kepada hafiz Al-Quran. Kemudian mungkin terakhir ingin saya sampaikan, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh kita, apalagi menjelang bulan Ramadan ini, ya, kita tentunya diberikan peluang sebesar-besarnya untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan, sehingga amal baik kita dapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua berharapan kita dalam keadaan suci bersih, ya, hidup dengan Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa saja. Maka itu saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah desa, ya, mohon maaf jika selama ini ada salah dan hilaf, setengahnya maupun tidak, ya, saya mohon maaf. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan hidayah kepada kita sampai akhir kita. Saya mana patut tidak bisa secara kita. Terakhir contohnya, Bapak sekalian, ambil air, pakailah tiba, air diambil, masukkan ikan. Sebelum bulan Ramadan tiba, ampun dan maaf saya sampaikan. Ini saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah dan menghafal Quran, dan selamat juga kepada para santri. Mari kita sama-sama dukung dan kita sama-sama jaga anak kita ini supaya Al-Quran tadi yang sampai ditinggalkan ataupun dilupakan, tapi terus saya tingkatkan sehingga anak kita sukses meraih hafal Al-Quran 30 juz dan senantiasa cinta kepada Al-Quran, dan juga sukses kepada rumah Quran Al-Fatah. Mari kita dukung dan kita berikan bantuan semampu kita sehingga rumah Quran Al-Fatah senantiasa eksis dan senantiasa menghadirkan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk anak kita dan warga desa kita dan keselamatannya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari kami dapat mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mendapatkan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya sampaikan permohonan maaf Pak Camat karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat beliau pada kita semuanya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustazah Lukman Hakim, Ustaz Lukman Manhalu, dan ahli ulama, para tokoh agama yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati kepala desa Kuala Buah, orang tua, wali santri Rumah Quran Al-Fatah, dan ananda semua yang saya banggakan, santri-santri Rumah Quran Al-Fatah yang alhamdulillah mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan dan apa yang diinginkan oleh kita semua sebagai orang tua. Saya hari ini bangga dan saya hari ini terharu melihat anak-anak kita yang memang mencintai Al-Quran dan sangat mencintai Al-Quran. Saya jujur, saya iri dengan anak-anak ini. Anak-anak ini bisa hafal Al-Quran. Nah, kita orang tua ini belum tentu hafal. Jadi yang belajar ini bukan hanya anak, tetapi orang tua juga harus belajar. Saya juga punya anak, ya seseorang mereka, dan pada saat ini juga sedang belajar hafiz, dan insya Allah memang media terus berusaha untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya. Dan anak-anak di depan ini alhamdulillah ibu-ibu harusnya bangga karena mereka sudah memberikan mahkota terbaik kepada orang tuanya. Dan saya berharap tidak hanya anak-anak yang belajar, tapi kita sebagai orang tua, abi, kita juga harus belajar mencintai Al-Quran, belajar agama dengan baik. Karena pengalaman saya memang anaknya belajar Al-Quran, bapak harus belajar Al-Quran. Jadi tidak hanya anak, orang tua juga. Karena pengalaman saya seperti itu. Jadi saya memang tumbuh dan besar tidak di lingkungan Al-Quran. Orang tua saya mualaf, jadi tidak terlalu diajarkan bagaimana kita membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah, bagaimana orang tua saya mewajibkan saya untuk hafal Al-Quran. Jadi pada saat ini pun saya sedang belajar juga bagaimana saya bisa mengimbangi anak-anak di rumah agar mereka belajar dan saya juga belajar. Jadi saya harapkan Umi Abi juga harus belajar Al-Quran. Apakah misalnya di rumah Quran ini ada untuk orang tua belajar, saya harapkan tidak hanya anak-anak itu. Jadi sekali lagi saya bangga terhadap anak-anak semuanya, Anda semuanya. Semoga tetap mencintai Al-Quran sampai kapanpun, sampai akhir hayat, dan tambah terus hafalannya, perbaiki terus bacaannya agar lebih baik. Ini ananda semua adalah aset berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Umi Abi jangan sia-siakan mereka. Tadi dikatakan bahwa di rumah Al-Quran mereka cuma 1 jam atau 2 jam belajar, dan saya harapkan ada aktivitas lain selain di rumah Quran ini agar mereka tidak terjerumus dalam apa ya namanya, sekarang ini udah zamannya sosial media, itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai anak-anak yang sudah kita berikan ilmu dengan baik ini
Jangan sampai mereka tergerus hanya gara-gara sosial media, pengaruh luar yang sangat negatif. Jadi peran orang tua sangat penting. Tidak hanya peran ustadz dan ustazah yang memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada anak-anak semuanya. Sekali lagi saya harapkan kita semua berperan dalam mensukseskan anak-anak semua ini agar menjadi hafiz Al-Quran. Jadi saya harapkan anak-anak semua tidak bangga, tidak terus bangga, tidak hanya dengan juz 30, juz 29. Saya harapkan hatam Al-Quran dan hafiz Al-Quran seluruhnya. Siapa jawab salam saya dengan suara yang keras, saya doakan anaknya tambah banyak. Tak ada yang berani aminkan. Saya upayalah begitu pantunnya ke Sungai Raya membeli beras, tidak lupa membeli minyak. Siapa yang berani jawab salam saya dengan keras, saya doakan duitnya tambah banyak. Saya ulangi kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak yang jawab hanya ibu, bapak-bapak senyap masih. Ya nak bu, senyap, bapak-bapak tak ada sama. Saya ulang lagi, sekali lagi bantuannya. Ambil daun salam di sebelahnya langkah Belanda. Bapak-bapak yang tak jawab salam, saya doakan dapat janda. Bu, tengok bu. Kalau ada suami yang tak jawab salam, berarti dia mau dengan janda berarti tu. Kita ulang lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dah tunggu laki ibu. Jawab ya. Kalau dia tak jawab berarti mau dengan janda dia. Balik rumah boleh ditepih mula tunggu. Kalau tak jawab salam ustaz ya. Alhamdulillah, selalu beri kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, yang saya hormati yaitu Bapak Kepala Desa Kuala Dua, yaitu Bapak Abbas SAG. Semoga Allah Subhanahu wa taala sihatkan selalu beliau, berkahi umur beliau sehingga selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan Al-Mukarram, pimpinan atau ketua Yayasan Rumah Al-Quran Al-Fatah, yaitu Ustaz Luqman Manalu. Saya kira beliau ini orang Jakarta Pak, ya. Manalu kan orang Jakarta kan gitu, ya dah Bu. Luqman Manalu. Rupanya tadi saya tanya beliau Manalu itu apa Pak Ustaz? Manalu itu rupanya marga Pak, ya. Marga Batak, ya. Iya Pak Manalu ya, maaf ya kalau salah Pak ya. Saya di pondok saya ada Ustaz orang dari Medan juga. Jadi itu namanya pun saya terkejut ya pertama kan. Terakhir dia punya marga namanya Pasar Ibu. Saya bilang ada pula nama orang pasar, ini Pasar Ibu. Oh rupanya Batak itu memang kalau orang Medan itu nama belakangnya selalu ada marganya. Jadi namanya Ustaz Toha, Toha Pasar Ibu. Jadi saya agak ketawa ini lucu gak ya? Nah, tapi memang sana ternyata memang seperti itu. Di belakang nama ada marganya. Semoga beliau Allah SWT sehatkan selalu, Ustaz Luqman, dimudahkan segala urusannya, diberkahi rumah Al-Qurannya, sehingga santri-santri TPA-nya, santri-santri rumah Al-Qurannya setiap tahunnya ada yang wisuda. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada seluruh tamu undangan, yaitu para wali santri, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang telah hadir. Dan alhamdulillah ini hujan sudah teduh. Semoga wali-wali santri yang lain yang belum bisa bergabung segera bisa bergabung bersama-sama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya cintai, yang saya sayangi, adik-adik kita yang hari ini wisuda, santriwan-santriwati TPA Rumah Al-Quran Al-Fatah ini.
Semoga mereka semuanya nanti menjadi anak-anak yang soleh-soleha, hafizah-hafizah, alim-alimah yang berguna untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama dan untuk negaranya. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan saya tadi aja sudah makan waktu 5 menit. Sedangkan ini saya diberi kesempatan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi tidak lama ini Bapak Ibu, kurang lebih 20 menit lagi lah saya ceramah. Tapi semoga yang singkat ini betul-betul bermanfaat untuk kita. Amin rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi isnain. Tidak ada yang perlu kita irikan. Kata Rasulullah, la hasada illa fi isnain. Tidak ada yang perlu kita irikan di dunia ini kecuali 2 orang, kata Rasulullah. Rajulun atahu al-Qur'an yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kata Rasulullah, tidak ada yang perlu kita irikan Bapak Ibu kecuali 2 perkara. 2 perkara saja. Yang pertama adalah ketika seseorang diberi nikmat bisa baca Al-Quran, diberi nikmat bisa menghafal Quran, punya anak bisa baca Al-Quran, punya menantu bisa baca Al-Quran, punya suami pandai baca Al-Quran atau hafal Al-Quran. Itu yang perlu kita irikan. Jadi kata ulama, kalaupun iri, dengki, hasad boleh, maka hanya boleh kepada 2 orang ini. Pertama kata Rasulullah, orang yang diberi nikmat bisa baca Al-Quran, yang dia membacanya di siang dan malam. Maka Bapak Ibu, ini anak-anak kita yang wisuda nih, kita harus bangga. Harus bangga nih. Sekarang ini Bu, generasi sekarang ini jangan ibu kira seperti dulu. Banyak yang bisa baca Al-Quran. Salah Bu. Rumah saya di samping sekolahan SMK 4, dulu STM 2 Pontianak dulu. Saya pernah di sama kepala sekolah diadakan pesantren kilat lah itu. Jadi semua anak-anak STM yang laki-laki itu saya tes Bu. Saya tes di masjid saya sebelah sekolah itu. Maka dari jumlah laki-laki, karena kalau SMK 4 ini paling banyak laki-laki, saya ngetes 30 orang Pak, 30 orang, hanya 5 orang yang hafal niat sholat itu. Yang hafal niat sholat itu hanya 5 orang, bayangkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini bukan perkara biasa ini. Ini luar biasa. Anak kita bisa ngaji, apa ini hafal juz 1, hafal juz 30, hafal juz 29. Betul-betul kita harus bangga. Dan ini yang harus kita irikan. Kata Pak Sekjam tadi, mungkin ada orang tua juga harus belajar, harus iri kita dengan anak kita. Mereka diberi anugerah oleh Allah SWT bisa membaca Al-Quran. Bukan gelar dunia, bukan gelar pendidikan dunia, kata Pak Kades tadi. Kata beliau tadi Pak Abbas, bukan pendidikan dunia yang perlu kita banggakan, tapi inilah nanti yang akan menjadi syafaat untuk kita pada hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah, kita boleh iri adalah kepada rajulun a'tahullahu malan, laki-laki yang diberi harta oleh Allah, yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia menghabiskan hartanya di siang dan malam untuk bersedekah, untuk infak. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Bu, ibu ini diam ini ya kan, nengok HP dia atau dengarkan saya? Dengarkan saya ya. Kata ulama Bu, Al-Quranul Karim, maaf ibu, anak hubung ibu. Dek, adik, coba dengarkan Ustaz sebentar. Sosok bang lo. Tak usah dimarah Pak Bu, biasa udah kecil.
Saya pun dulu gitu gak gila gak. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, Al-Quranul Karim artinya Al-Quran yang, siapa tahu arti Al-Quranul Karim? Al-Quran yang mulia. Apa bu artinya bu Al-Quranul Karim? Al-Quran yang mulia. Apa artinya Pak? Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Sehingga kata ulama Al-Quranul Karim ini ada tulisannya King Salman, Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Maka kata ulama Pak Bu, Al-Quran ini adalah sesuatu yang mulia, maka tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang itu orang mulia. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya orang kalau dia tuh diberi anugerah, diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa membaca Al-Quran, apalagi bisa menghafal Al-Quran, maka orang itu di hadapan Allah adalah orang mulia. Maka putra putri ibu ini semuanya adalah orang-orang mulia di sisi Allah. Al-Quran itu kitab yang paling mulia. Maka kata ulama, kitab yang paling mulia itu Al-Quran, dan Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada orang yang mulia. Maka runtutan Al-Quran kitab yang paling mulia, kemudian diutus, dikirim melalui malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan Al-Quran diberikan kepada Nabi yang paling mulia. Nabi siapa bu? Al-Quran diturunkan Nabi siapa bu? Nabi Muhammad. Al-Quran kitab paling mulia, kemudian disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, diturunkan di bulan yang paling mulia. Bulan apa bu? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang paling mulia. Kenapa tak ada bulan Sya'ban? Kenapa tak bulan Rajab? Allah berikan Al-Quran ini bulan yang mulia, kitab yang paling mulia, diturunkan malaikat paling mulia, kemudian Nabi paling mulia, malamnya bulannya bulan paling mulia, malamnya juga malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kata ulama, rentetan Al-Quran ini pasti dia akan jatuh ke tangan orang yang mulia. Maka orang yang bisa hafal Al-Quran, orang yang bisa mengajar Al-Quran, ini adalah salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita bangga anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran. Maka apa yang disampaikan oleh Ustaz Umar Manalu tadi, perlu kerjasamanya. Apa bu? Perlu kerjasamanya. Jangan puas dengan ini, karena Masya Allah keadaan kita sekarang ini luar biasa bu. Suasana, lingkungan, keadaan kita luar biasa. Ada orang bilang ke saya, Pak Bu, dia bilang ke saya, masih pokok zaman dulu, kata dia. Pokok zaman dulu Pak Ustaz, karena sekarang ini bilang, kok dulu Ustaz dia bilang, dia cerita nih Bu Pak, orang main berjudi dulu dia bilang, kalau ada acara orang kawin dia bilang, oh iya yang orang masang bilet dia bilang. Paham tak nih Pak? Paham tak Ibu? Dulu tuh Pak Ustaz, ya kan? Ada namanya spirit dia bilang, ada namanya sinar harapan. Tahu gak Bu? Kalau generasi tahun 80-an tahu nih. Itu kalau udah ada orang kawin, acara-acara kampung, iya ya ini hidup semua Ustaz. Orang berjudi dia bilang. Sekarang tak ada lagi Ustaz. Saya bilang Pak, tak ada sejarahnya zaman itu makin hari makin bagus, tak ada. Kedekatan Nabi, masa dan zaman kita syiddah. Zaman itu semakin hari makin bekak, bukan makin bagus. Ada gak orang cerita biasa, Ustaz dulu tuh Pak Ustaz, kalau malam tahun baru depan-depan gang, depan-depan jalan tuh, iya ya orang minum mabuk ini itu. Sekarang ini kurang dah orang minum tuh Ustaz. Oh, salah Pak, salah Bu. Orang dulu dia berjudi ya kan, nampak main judinya, ada barang yang kita tengok. Sekarang orang main judi Pak, ya kan, di masjid pun duduk di masjid, ya kan, duduk di dalam masjid pun, kumpul berjudi bisa sekarang ni. Kalau dulu orang berjudi
pas acara ada kahwin, ada band. Kalau sekarang Pak, tak perlu. Dia duduk sambil duduk di teras masjid pakai softbox, HP, otak-atik, lupa, selesai dah, ya kan, berjuta, 2 juta. Berapa banyak orang jadi korban slot. Apalagi minum, Pak, dulu generasi dulu, kalau orang mabuk nampak kelihatan. Balik jam 1 malam tutup pintu rumah, orang tua tahu anaknya mabuk, maka mak dia risau. Kalau anak aku balik malam tutup pintu, mulut berbau, jalan ngambang, ngomong tak terturudu, maka mak doa nangis minta pada Allah, ya Allah anak aku rubah, ya Allah dia mabuk, dia minum. Sekarang tak, anak kita balik jam 1 jam 2 bagus, bentuknya bagus, tak ada mulutnya, tak ada bau, tak ada ngambang, rupa mabuk. Ngomong bagus memang ajar, rupa habis pakai. Tak tahu sekarang ganja narkoba tadi. Bapak-bapak Ibu rahmat Allah SWT, generasi sekarang kita harus jaga lebih ketat lagi. Maka tidak cukup hanya dengan sampai di sini. Harus kita jaga terus, kita kawal terus. Maka perlu kerjasama orang tua. Tadi kata Ustaz Lukman Manado, beliau hanya ngajar sekitar 2 jam. Berapa jam tu? 2 jam, Pak, 2 jam Pak, dapat apa Pak? Santri 102, ya 120 itu 102, dah lah, anggap ya, bagi 3 waktu. Mungkin pagi 20, 25 misalnya, siang 25, sore 25, malam dibagi lah. Kita hitung 20 ya Bu, 20 orang. Kalau santrinya 20 orang, berarti kalau satu orang nih ngajinya 1 menit sudah 20 menit. Kalau ngajinya 3 menit berarti sudah berapa Pak? Berapa Bu? Berapa berarti? Santri 20. Kalau ngaji 1 menit berarti kan 20 menit. Kalau 3 menit berarti berapa? Masa suruh sekejapnya jawab dulu. Berapa? 60 berarti berapa jam tuh? Sejam. 1 jam. Berarti 3 menit kan anak ibu ngaji itu 3 menit. Itu kalau sejam. Kalau 2 jam berarti ngaji berapa menit Pak? Berapa menit Bu? 6 menit. Dapat apa 6 menit itu Bu? Kalau tak ada ibu bantu di rumah. Kena lagi anak yang berbau. Kata ustaznya tasa'ah. Pendek sok panjangkan. Tasa'ah. Masih panjang tasa'ah. Pendek. Tak dijentik dengan orang ya kan. Tak disempat mana boleh nak ya kan. Tasa'ah pendek. Tasa'ah pendek saja tu. Ujung-ujung yang tadi yang 6 menit 1 orang, dia seorang jadi 10 menit. Yang kawannya dapat 2 menit kanan. Pajak. Ada anginnya kan Ustaz Lukman. Pajak bukan Pak. Pajak. 2-3 kali ulang sampai 5 kali. Diulang lagi. Pajak ada anginnya. Kamu udah tu kan? Pak, jangan dikasih angin Ustaz. Tak cukup Bu. Berarti kalau 20 orang hanya 6 menit, belum potong dia gila, kacau kawannya. Maka perlu kerjasama. Ibu-ibu ni kan semua kan aktif di pengajian. Saya yakin Pak, ibu-ibu ni, isteri bapak ni Pak, semuanya bisa ngaji. Maksudnya apa? Di rumah tu anak harus diprogram. Bapak habis sisa kerjasama dengan bapak. Habis sisa asal tak ada di rumah cari. Bapak kau ngaji lagi 30 menit di rumah. Jadi yang di TPA tadi ini, yang di rumah Quran, mungkin bisa mengajarkan bacaan sholat, hafalkan hadis, yang lain-lainnya. Nah kita di rumah bantu mengajar anak. Jangan usah saya nak ngajar. Orang saya tak pandai ngaji. Itulah masalahnya. Makanya penting tuh ibu-ibunya juga harus berpendidikan. Maka sekarang Pak, jangan sampai kita
berpikiran perempuan kok di rumah masak, nyuci, mana orang Jawa ya kan? Enggak, ibu-ibu harus punya ilmu. Siapa yang mau mengajarkan anak-anak itu di rumah? Karena anaknya lebih banyak, lebih sering dengan ibu-ibu di rumah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dibantu Bu, anaknya di rumah juga diajarkan. Ibu harus punya program setiap hari. Saya Pak Bu, istri saya beri waktu satu hari ya ngajar saji putri. Saji putri saya ada 20 orang sama seperti Pak Abbas. Saya kasih satu hari ya, sisanya kau ajarkan anak juga. Jadi kita ada sesuruh ngajar saji putri. Sesuruh usaha yang lain. Karena usaha yang lain belum punya anak, maka sesuruh istri saya setiap malam harus ngajarkan anak saya. TPA tetap ikut TPA. Ini salah satu bentuk kerjasama. Yang kedua Bapak Ibu, jangan dibeda-bedakan antara pendidikan formal dengan pendidikan agama nih. Ini kalau kena sekolah SD, dia hujan dan libur, pergi dengan tangan air. Kena pergi TPA, bau buntok, bau petai, sengaja lah naik. Sengaja lah naik, petai buntoknya. Dia kemakan salah aku pergi naik. Tak ada kan belukan mana lu malah. Tapi coba kau pergi sekolah SD dulu, dia buntor hujan, dia antal, pakai mantel. Kalau terpaksa benar tak masuk tuh izin, tak cukup WA ditulis di surat, tapi kau kena ngaji, ngomong hati dia tak masuk. Ini satu aku rancang sama ni Pak Tu. Ini membeda-bedakan. Padahal sebenarnya kata Pak Sekjam tadi agama melintas, maka Pak Sekjam tadi nyongkerakan anaknya di SDIT. Itu sekolah SDIT itu biasa sampai jam 3 tuh Pak ya. Jangan beda-bedakan dulu. Begitu pokok asal ada acara, TPA nggak usah lah kan. Tapi kok sekolah tahan deh. Jangan. Ini ibu yang awal nih kayak kejadian kayaknya dalam diri, merasa kayaknya, kesinggung kayaknya. Bapak Ibu rahmat Allah SWT boleh kayak gitu Bu, nanti kita nyesal di akhirat. Dapat apa? Bukan gak saya nak bangga-banggakan Bu sekolahnya Bu, saya di sekolah ya, tamat SMA, iya gak saya di Bu, kan? Bukan saya jadi kita pernah kerja kantor gak saya Bu. Saya dulu di dompet umat Bu. Direktur saya itu S2, sarjana ekonomi. Saya di dinas sosial dompet umat Bu. Apa kata direktur saya Bu? Ini kita soalnya. Ketika dia nengok saya jadi imam, itu saya baru baca itu amma ya tuh. Apa kata dia? Aku ini benar-benar nyesal lah. 2 tahun aku kuliah ini. 2 tahun pula. S2 aku niat ini. Mana ada seperti pun tak ada pakai di langit itu. Kadang-kadang yang dipakai sampai sekarang nih. Dulu tuh lah ilmu yang aku belajar di surau. Itu orang Madura Pak. Orang Madura kan dari kecil mengaji. Betul-betul yang aku pakai ini dulu tuh lah yang belajar di surau, yang diajarkan kudu sama Pak Ustaz tuh. Itu yang aku pakai sampai sekarang. Yang benar aku S2 nih, karena ada bukti ilmunya. Sejarah ekonomi. Apa yang diamalkan? Sejarah ekonomi kalah dengan orang jual sebut di jalanan. Kan? Bapak Ibu rahmat Allah SWT, jangan kita membeda-bedakan. Bahkan kalau bisa agama yang diprioritaskan. Ini mau pergi sekolah anak kan, duit disiapkan 5.000, 7.000, 10.000. Kena pergi TPA nanti tak duit. Apalah kau dia tak duit jadi tak duit. 2 jam ya untuk TPA tu. Ya Allah kamu kasihlah dia duit. 2.000 ya ini untuk agama, untuk sekolah. 7.000, 10.000. Kena minta dia 2.000. Pergi kalau udah ada mungkin kartu impak misalnya kan dari Ustaz Lukman, dah duit lagi. Tak bisa. Oke gini ayah Bu. Ada lagi sumbangan sekolah gratis, sekolah wajar lah Bu. Dibantu pemerintah. Ini kalau TPA ini siapa yang bantu? Paling Pak Sekjam ya kasih saluran mana-mana dia lah, kan? Kalaupun ada ya Pak Abbas sih yakin saya tiap bulan ada dulu. Habis ceramah saya ini Ustaz Umar. Masya Allah, Bapak Ibu rahmatnya Allah SWT, penting kerjasamanya.
Jangan sampai kita membeda-bedakan. Kalau pengen anak kita sukses di akhirat, dan yang kita keluarkan untuk anak kita ini, itu nanti akan menjadi amal untuk kita. Misalnya Ustaz Uthman bilang per bulan 70, ya kasih 10, 50 ribu. Orang dulu bu Pak, kita kan tahu lah kan, di kampung tu macam mana orang dulu. Saya dulu waktu ngaji itu bukan setiap bulan. Seingat saya itu seminggu 2 kali lah saya ngasih minyak sama ngasih gula, saya kata dulu. Bapak-bapak ibu-ibu sini ada yang itu ngaji ngasih gula, ngasih minyak tanah ada, masih ada kan? Kalau yang generasi 80 pasti jangan merasakan itu. Bawalah minyak tanah 2 liter, ya, pakai can. Bukan sebulan sekali, seminggu sekali seingat saya. Itu kalikan seliter sekarang minyak tanah, 4 liter berarti 50 ribu tu. Ini diminta 25 yang umur kadang-kadang. Bapak ibu rahmat Allah SWT, macam mana anak-anak jadi minta? Jadi kita bantu rumah Quran ini, kita bantu Ustaz Luqman ini, kerjasamanya antara orang tua, support anaknya, dukung anaknya untuk ngaji. Salah satunya dengan apa? Di rumah dibuat program. Yang kedua, semangatkan dia untuk tetap mengaji. Dan yang paling mahal, yang terakhir, yaitu doa. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, doa dari orang tua khususnya dari ibunya. Jangan pernah putus mendoakan anak kita. Doa silahul mu'min. Doa ini senjata kita, Bu. Maka selalu kita doakan anak-anak kita ini untuk istiqomah di dalam belajar agama. Dan ini tak perlu diragukan lagi, Bu. Hanya inilah yang akan menyelamatkan kita. Agama inilah. Kalau kita punya anak yang bisa ngaji, hafal Al-Quran, maka di akhirat kita sendiri yang akan merasakan. Ini diberi mahkota, ya kan? Nanti kita di akhirat juga diberi mahkota. Kul bisa walidahu tajat. Orang tuanya nanti akan diberi mahkota nanti di hari kiamat. Dawu asanu min dawi syamsi fi buyutikum. Yang cahayanya sinarnya lebih terang daripada sinar matahari yang ada di bumi ini. Bayangkan dulu. Nanti anak-anak yang orang tua yang anaknya pandai ngaji, bisa ngaji Al-Quran, diberi mahkota. Yang cahayanya sinarnya lebih terang daripada matahari yang ada di rumah kita. Tapi kalau anak tak bisa ngaji, rugi, besar. Ini saya ada cerita Pak, kawan saya Pak. Jadi dia tak pandai ngaji. Jadi kalau ngaji itu pakai huruf Latin. Kan ada Al-Quran huruf Latin itu. Maka satu hari dia ni acara haul, temu tahun bahasa kita, temu tahun bapak. Dia kan dah ikut pengajian. Seringlah dengar ya kan, doa anak yang soleh tadi dikabulkan oleh Allah. Maka dia yang nak berdoa tahlil tadi, berdoa minta dicatatkan pakai Latin tadi. Doa lah dia kereta tadi kan. Pas tengah berdoa Pak, kan malam macam ni mati lampu mati. Akhir apa? Dia diam. Orang ambil terus. Ini cerita Pak, kawan saya cerita. Aku pernah dulu waktu itu dia bilang, karena tadi ni pengen nak doakan orang tua tadi kan. Jadi ditulislah doa tadi. Karena tak apa lagi kan, ditulis doa. Tengah berdoa lampu mati. Senyap langsung. Orang dah amin kan orang. Amin. Apa yang nak lanjutkan kan? Langsung ya Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai doanya. Tak selesai dia baca doa tahlil tadi Pak ya kan. Maka setelah itu dia semangat untuk belajar mengaji. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini sudah dididik. Ustaz Luqman sudah habis-habisan waktunya. Bayangkan sampai beliau ni tak bisa tidur ya kan. Saya tak bisa tidur sampai gemuk sehat beliau ni kan. Masya Allah. Fikirkan anak-anak ibu ya kan. Syukur tak beliau ni punya ilmu lain ya kan, sehingga pada kelihatan nampak sehat ya kan. Kalau separuh-separuh Ustaz ya Allah 102 Pak, 102 Pak. Bukan nyaman Pak, ada anak-anak macam ini Pak, dia pandai bersilat apa ya kan. Dia pandai bersilat ni yang tak mampu ni Ustaz dia pandai bersilat dah betul-betul ya kan. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kita doakan anak kita doakan semuanya pendidikan rumah Quran Fajar ini semuanya berjalan dan istiqomah.
dan semoga nanti bisa berkembang. Walaupun beliau nanti membuat pesantren atau apa, maka kita semua wali-wali santri, aparatur desa, ya, pemerintah kecamatan, ya, Pak kita sama-sama dukung beliau, support beliau, dan kita doakan beliau semoga hajat beliau semua terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, mungkin hanya itu bisa sampaikan. Ada benar ya Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita memohon pada Allah SWT agar anak kita dijaga oleh Allah SWT dan menjadikan anak yang hafidh, alim alimah, da'i da'iyah, jamil jamilah, ghani. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu prosesi wisuda dan khatmil Quran dari ke-15 santri wisuda pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustadz Lukman Manalu, disilakan.